Silakan Mas Asmi untuk melanjutkan. Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Terima kasih sudah dilebih-lebihkan, banyak yang dilebih-lebihin ya. Dan aibnya sudah ditutupi, terima kasih Bapak. Nanti kalau gantian ngomong tahun depan ya. Dia juga jago kalau soal, saya banyak kebantu dia kalau motret. Terutama motret-motret corporate kayak tadi, kalau nggak ada dia saya juga repot. Aibnya tahun depan dibuka. Oke, nama saya Azmi tadi udah sedikit. Saya sambil duduk aja biar repot, tapi nanti berdiri. Lebih enak, lebih masuk di buat dokumentasi. Azmi File, IG saya Azmi File Image. Followersnya dikit. Yang penting di follow-nya sama orang-orang penting lah. Web saya azmifile.com. Kita hari ini mau bicara beauty shot, tapi sebelumnya boleh saya cerita lagi sedikit. Ini saya potret sendiri, lagi cek light, spread. Kalau potret sendiri bisa sok-sok kaset belas etik gitu ya. Jadi saya 2004 mulai profesional. Saya lulus SMA tuh 2003. Kelahiran 84. Lulus SMA 2003, terus 1 tahun kuliah. Tadi kalau Satria bilang saya ngambil kuliah ya, seperti salah satu universitas negeri sekali, swasta sekali, dua-duanya ditinggalin. Karena pas abis jalan 1 tahun kuliah itu saya udah diajakin motret oleh salah satu fotografer yang cukup senior juga di Bandung. Temennya Kang Cis, kalau kemarin Kang Cis cerita ada juniornya Kang Cis juga. Saya diajakin dia tuh, banyaknya motret wedding sama event, tapi lebih banyak event sebetulnya. Jadi event-event corporate yang acaranya ya weekdays, kuliah atau motret, UTS atau motret, UAS gak bisa ikut. Nah, jadi 2004 saya mulai motret. 3 tahun saya digecek sama Ica itu, Ica Latif. Sadisnya tuh kalau dulu zaman event, zaman wedding, Mi ada liputan sana berangkat, nggak tahu dibayar berapa, nggak tahu suruh ngapain, pokoknya berangkat. Jadi ada kalanya pengen nangis juga sih di lokasi, yuk masih gitu ya. Sadis, tapi saya banyak belajar banget sama dia. Kalau di fase fotografi saya nggak ketemu dia, mungkin akan sangat beda. Gitu. Akhirnya 2007 karena dia pindah ke Jakarta, banting setir kerja di perusahaan. Saya di Bandung udah punya lumayan pengalaman, ketemu teman-teman kayak Dani, kayak siapa lagi? Saya belum ketemu Openg waktu itu. Dani sih terutama. 2006 saya ketemu Dani yang punya Nesmo Numoto sekarang itu. Ketemu Dani, kita termasuk pernah kerja bareng Ica Latif itu juga bertiga. Nah karena gak punya babe lagi nih, jadi si Ica dulu itu babe kita tuh gak punya babe, ya udah kita jalan bareng sama Dani Nes itu. Jalan bareng 2007 akhirnya kita bukan pisah sih, bukan pecah gimana, enggak sih. Karena saya lebih suka, orang wedding mulai rada bosen, kalau si Dani mulai seneng wedding, terus saya waktu itu nemu segmen di produk sama di model. Saya suka motret model, saya suka motret dan dibayar. Zaman itu motret katalog belum sebanyak sekarang. Yang motret katalog itu baru macam toko yang udah punya online store sendiri gitu. Belum zaman marketplace sekarang gitu kan. Jadi memang punya budget, produknya rutin, keluarnya jelas. Ya, saya waktu itu nyaman di situ. Saya sewa ruko waktu itu. Kalau Danine saya pindah di tempatnya sendiri, bikin kantor wedding sampai sekarang, vendor wedding. 2007 saya mulai tinggalin wedding itu tadi. 2009 ganti nama. Kalau dulu nyebutnya file fotografi. Saya ngalamin juga tuh kayak kalau kemarin Azri bilang kalau mau bikin nama cari yang gampang disebut, tapi nggak mungkin miss spelling atau miss ngetik gitu kan. Nah waktu itu ngalamin dengan file fotografinya Indonesia Inggris, gimana nulisnya gitu kan. Banyak yang meleset ke web kita gak masuk, ke Facebook kita zaman dulu ya, web sama Facebook gak masuk. Akhirnya rebranding ke file Indonesia dan memperluas dikit, kita model-model teman-teman kita ini jadi model manajemen dan keluar masuk model juga banyak. Terus kita buka rental juga sempat. Nah itu 2009
sampai 2015 kalau saya pribadi sekarang saya lebih senang menyebut saya sebagai headshot sama beauty photographer. Jadi saya adalah profesional fotografer tapi merangkap work at home dad. Jadi babe-babe yang kerjanya di rumah saya dekat dari sini 2 menit jalan. Jadi fotografi menjadi fotografer profesional pekerjaan yang menyenangkan, menjanjikan, menyenangkan. Terus apa lagi ya? Sampai sekarang motret katalog kayak kalau budgetnya masuk kerjain. Motret event masih senang motret event sih, budgetnya masuk kerjain. Motret wedding sih enggak. Kecuali kemarin banget ya, klien kita yang memang udah kenal minta motret wedding, udahlah, yuk kita kerja. Jadi sangat-sangat pilih-pilih banget kalau saya sekarang. Seminggu mungkin motret sedikit ya, 3 kali paling banyak gitu. Jadi sisanya studio disewain biar nggak kosong gitu. Mungkin ya 2-3 kali lah seminggu. Terus kalau saya belajar fotografi dari mana? Rata-rata ya ikut workshop dulu ya, ikut seminar ini itu ya. Tapi yang banyak berpengaruh yang saya tulis di sini. 2008 zaman Asian Brand, kalau udah ada yang tahu internet marketing, SEO itu dulu zaman itu saya ikutan itu juga. Makanya dari dulu si file brandingnya memang di online terus gitu kan, dari mulai web dan lain-lain. 2015 saya ikut bootcamp online semua ini, saya beli kelas-kelas mereka semua ikut online, begadang jam 2, jam 4, ngikutin live dari sana biar bisa belajar. Soalnya belajar di kita rada susah juga sih memang yang pengen bagus gitu ya. Ikut juga kelas khusus headshot, saya ikut di headshot crew, jadi itu isinya fotografer headshot dunia, terseleksi, berbayar, terus memang harus dipantau terus juga sama dia tuh. Memang levelnya juga berjenjang di sana. Kalau level sampai paling tinggi sih udah associate dia, jadi ada job namanya si Peter Harley. Kalau ke Peter Harley ini masuk ya kita bisa levelnya setara. Tapi saya pun masih aktif di situ, masih merangkak gitu. Terus yang berpengaruh lagi nih 2017 kemarin saya belajar skin 101 dari Lindsay Adler, itu khusus skin dong. Jadi belajar ya itu tadi kalau Satria bilang fundament harus udah beres, kita bisa belajar skin ya udah teknik fotografinya, lightingnya, ini itunya udah ngerti. Jadi itu course berapa hari, 5 hari ngurusin kulit dong. Ya saya kira lebih seperti begitu. Oh ya, terus motret saya sekarang lebih banyak motret setengah badan ke atas. Jadi kalau menurut saya makin dekat orang yang difoto itu kayak makin gampang, tapi menurut saya itu benar-benar makin susah. Ada rambut meleset dikit aja, PR-nya macam-macam. Sementara kalau long shot misalkan fashion, pose-nya bagus, ada rambut gini dikit, nggak masalah gitu ya. Tapi saya suka itu, saya suka banget situ. Itu course yang saya pernah ikutin. Terus kalau di luar motret ya ngasih workshop. Karena saya pengen banget teman-teman siapapun itu yang pengen belajar, ayo belajar gitu kan. Dan tahu dasarnya itu sangat penting banget itu. Jadi saya buka workshop dari dulu 2007 sampai 2009. Sempat 2009 berhenti sibuk kerja aja, tapi pernah juga dulu keliling 30 sekolah di sponsorin Axis sekarang XL ya, gabung sama XL ya. Waktu itu baru keluar keliling 30 sekolah di Bandung buat ngasih basic. Terus jadi konsultan buat Agi buat dakwah online-nya dari 2015. Sekarang udah lama nggak sowan ya, kitanya rada gitulah, kadang suka dicariin tapi begitulah. Tim dia juga dapat, tim beliau juga sudah banyak. Terus di Bio Farma pernah diminta konsultan buat ngebangun tim multimedianya di HRD-nya. Dikasih istiqomah sama. Dari 2017 saya mulai ngasih beauty photography workshop. Jadi yang mau fokus di beauty atau mau belajar lebih dalam itu per 2017. Azri kemarin yang afternoon itu dia pernah ikut tahun kemarin. Sama basic lighting saya kembali buka di 2018 kemarin sih.
Oke, ini kalau saya motret kurang lebih gini. 95% motret mungkin saya di studio. Kalau nggak di sini, bawa alat di dalam lagi. Bawa alat di dalam lagi. 95% mungkin udah 2-3 tahun terakhir selalu begitu. Ini foto Januari kemarin kita motretin buat kampanyenya Cagup di Sumatera. Jadi motretnya nggak beauty, nggak set gitu kan. Tapi motretnya itu lagi, kepala lagi, pinggang ke atas, segitu-segitu terus. Ini kalau motret di studio kayak gini, ini juga sama. Ini saya coba ngerakit lampu baru kemarin karena buat kebutuhan headshot sendiri, pengen eksperimen. Ini workshop, ini sharing session tahun lalu, acara photo week tapi beda konsep, ini tahun lalu. Ini kalau motret, nah ini kalau motret anak saya sekarang 3 tahun, tapi saya kerja di rumah ini waktu masih tahun pertama, jadi sambil mangku, sambil ya karena motretnya di rumah gitu. Sekarang sih udah kalau saya motret jarang dibawa ke sini karena sempat jatuhin kamera sama lensa servisnya lumayan, aduh udah rusak jadi ya udah. Ya kalau motret serius pasti gak usah ikut ya gitu, lebih bisa tinggal. Ini kalau workshop lighting kurang lebih seperti ini suasananya. Ini waktu di Bio Farma. Nah ini sih ini salah satu yang banyak merubah perjalanan hidup saya dalam memotret. Tahun 2013 mata kiri saya hampir off, hampir copot. Jadi kalau di lensa mah kan ada ininya ya, ada konektor dari lensa ke body. Nah si itunya tuh yang di lensanya tuh lepas gitu lah ibaratnya, tapi ini di mata sebelah kiri waktu itu tuh. Di 2013 saya tiba-tiba kok gak enak gini ngeliat gitu. Terus ke rumah sakit, ke Cicendo, wah ini bahaya, harus langsung operasi. Jadi gak persiapan apa-apa, langsung ablasio retina. Kalau dokter mungkin tahu ya, ablasio retina. Jadi mau copot si retinanya. Jadi kalau itu copot ya udah error nol aja udah. Mata kiri lagi, saya motret pakai mata kiri. Nah dari situ sempat tuh udah, motret lagi nggak, bisa motret lagi nggak gitu ya. Tapi alhamdulillah sembuh. Cuma banyak berubah soal motret, saya banyak berubah. Sampai sekarang mata sih masih rada ngelihat bisa, tapi gampang capek, gampang kering. Saya harus disupport terus itu hialup, cendo hialup biar airnya ada terus gitu. Jadi kalau orang nangis tuh bisa dua-duanya, kalau saya yang kanan banyak, yang kiri mah susah bisa gitu. Jadi kalau lagi sedih nangis aja. Gitu, jadi ini perubahan besar di ini. Nah ini ada yang kenal siapa yang kerudung itu? Ayo, artis. Wakilnya siapa? Halo Pak. Udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu juga kemarin kan? Jarang di TV sih. Nggak ada sih kalau di TV. ini nggak ada. Tapi ada di Photo Week kemarin yang ngisi sesi kedua. Mariska Surahman. Ini Cika tahun 2015. Cika 2015. Cik, udah lama gak ketemu, ke studio yuk bikin foto-foto gini. Ini bulan puasa juga kalau nggak salah. Puasa. Nah foto ini masuk ke Massimo Magazine 2015, terus di edisinya 21st Century Headshot. Ini juga yang bikin saya 2015 pede, udah saya mainnya di beauty, di headshot. Karena secara gak langsung ini saya mendapat pengakuan lebih luas lagi gitu ya, modal buat saya lebih percaya diri gitu. 2012 masuk ini 2018 buat saya juga ini satu penghargaan lagi setelah motret sana sini garap orderan ini itu, kita diminta datang ke Palembang buat motret ini. Motret memang biasa ya, yang biasa di jalan gitulah. Tapi ya kepercayaan besar aja. Kenapa bukan orang Palembangnya? Kenapa yang di Jawa Barat nggak ke saya? Ya, itu juga yang bikin kita senang. Terus sesinya menyenangkan, saya banyak dibantu Satria soal ini. Si calon gubernurnya yang tadinya kaku banget, sesi yang estimasi hanya setengah jam sampai 4 jam setengah. Karena dia happy banget, ganti lagi terus Sampai ketagihan. ya sampai ketagihan. Dan testimoni dari beliau bagus banget, jadi buat kita makin menyenangkan, makin percaya diri.
Oke, kalau buat sekarang sih kita ngebahasnya khusus di beauty aja. Ini foto-foto lumayan, ini cukup lama, ini agak baru. Ya kurang lebih beginilah foto-foto saya. Oke, jadi beauty shop itu apa gitu ya? Kalau pemahaman saya, beauty shop tuh pertama yang motretnya orang. Kalau cantik, pemandangan cantik ya bukan beauty shot, meskipun pemandangan cantik. Jadi pertama buat saya beauty shot itu adalah motret orang. Yang kedua cewek. Kalau nggak cewek nyalain beauty shot ya. Kalau transgender gimana Pak? Saya pernah ada yang minta foto gitu, saya nggak mau ambil. Dia kontak saya, terus ini tapi saya trans, dia bilang mau. Meskipun mungkin muka dia udah bagus ya, udah operasi gitu, tapi jadi merusak kredibilitas juga rasanya gitu. Jadi bohong kan, nggak beauty kan itu berarti. Beauty male. Jadi pertama itu orang, yang kedua perempuan, yang ketiga yang di fotonya itu headshot. Jadi headshot itu kan sebenarnya kepala, tapi kadang sampai ke dada, sampai ke pinggang gitu. Karena beredar juga di luar sekarang. Baru-baru kemarin saya lihat foto hunting dan seminar dan workshop dan beauty shop, tapi motretnya sebenarnya motret hunting model di luar dan cantik. Ya itu sih sebetulnya bukan genre beauty shop kalau yang saya tahu di kalangan beauty tadi. Seperti yang tadi di Massimo Magazine ya emang 21st century headshot ya kepala gitu kan. Dan ini beauty shop pun yang begini kepala. Jadi pemahaman saya itu. Terus kalau saya coba kategoriin si headshot sendiri, ada versi saya ya ini ya. Versi saya ada 3 macam. Jadi ada yang beauty-nya tadi, yang tadi perempuan, kepala doang, terus ya orang gitu. Ada professional headshot, sama sengaja saya pasang di sini foto perempuan semua ya. Ya jadi foto cantik juga gitu. Tapi ini bukan foto beauty kalau yang tengah. Tujuannya lebih ke untuk professional headshot. Yang ketiga ada casual headshot, ya potret, mungkin dulu kan potret juga, kalau disebut potret luas juga macam-macam. Kalau saya pribadi coba mengelompokkan ini di depan klien-klien itu mau beauty shot, headshot beauty, headshot profesional atau casual aja. 3 kelompok ini. Nah, kita persempit bicaranya akan di beauty shotnya. Beauty shot sendiri dibagi lagi tuh jadi 2 tuh. Ada yang beauty shot portraitnya, yang kalau cirinya apa sih? Rata-rata dipakainya buat portfolio model yang basic-basic aja, make upnya natural, terus posenya simple, nggak pakai properti ini itu, cenderung flawless. Nah itu yang biasanya dipakai buat hot model lah, ini tuh wajib punya biasanya kalau model kan. Tapi ada juga yang kedua editorial, jadi editorial itu yang punya tujuan lain, biasanya buat komersialnya, buat jualannya, entah itu buat portfolio makeup artis, pengen diapa-apain, itu editorial. Terus ya memungkinkan di situ buat pose rada aneh-aneh, terus pakai properti lain-lain, itu editorial. Di sini juga saya jualannya biasanya gitu, mau ambil beauty yang apa, editorial atau basic doang portrait gitu ya. Ya mereka selalu pilih antara 2 ini. Karena tingkat kesulitannya nanti beda, make upnya beda, kesulitannya beda. Oke, sementara sampai sini boleh kalau ada yang mau tanya dulu. Soalnya puasa biar nggak sampai ini. Enggak. Sekarang intinya ini tentang beauty shot. Belum ada ya? Belum. Oke. Foto ini ya, sambil saya sedikit istirahat. Ini saya mau kasih lihat behind the scene-nya sedikit. Oke, jadi fotonya gini. Suasana motretnya kurang lebih gini. Saya kalau motret ya ini di sini. Selalu pakai TV, connect laptop. TV ini fungsinya komunikasi kita sama modelnya, ini udah sampai gini loh, udah sampai gini. Oke. Nah jadi sambil berjalan saya pasti selalu ngomong ke si modelnya biar sesuai yang kita pengen.
Ini, ini nanti dibahas ya deh. Ini ada videonya sedikit. Ini juga ada, ini lampu yang tadi saya bilang. Jadi saya kalau motret headshot sekarang pakainya ada dua opsi. Udah pakai flash biasa atau lampu yang saya rakit sendiri. Oke, nah terus untuk satu pose itu saya tembak beberapa yang mirip, tapi harus cari sedetail itu kalau saya sih begitu ya. Jadi karena yang difoto kepala doang, perubahan dikit aja tuh besar banget. Jadi gak enak dikit aja tuh kelihatan banget gitu. Jadi satu pose yang sama diulang-ulangnya tuh bisa banyak banget. Ini capture screen beberapa doang, tapi sebetulnya agak lebih banyak lagi. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi berhasil atau enggaknya si foto beauty, menurut saya teamwork penting dan porsinya ternyata hampir terbagi rata. Dari pengalaman yang saya alamin, model dan make up itu punya pengaruh 30% ke hasil akhir yang diinginkan. Ini model tapi dibintangin ya. Kalau modelnya memang si model yang ingin bikin fotonya, dia yang order kita, ya berarti itu ya udah dia tahu muka dia, bukan muka orang lain. Tapi kalau misalkan produk portfolio makeup artis, produk kecantikan misalkan itu goalsnya pengen seperti apa, modelnya salah pilih bisa nggak jadi masuk tuh. Jadi benar-benar si faktor model besar. Yang kedua faktor makeup juga besar. Makeup artis siapa yang kerja bareng kita, cara bikin makeupnya beda, stylenya beda juga hasilnya. Di fotografinya sendiri mungkin 40%. Dengan catatan si semua orang itu sebetulnya udah 100% ya, basicnya 100%, skillnya 100%. Tapi saat digabung ingin jadi foto beauty shot yang bagus itu, skill dia yang dicurahkan 100% itu paling kepakainya 40% di total akhir. Jadi hasil motret saya kalau makeup artisnya jelek, modelnya tuh disain, ya nggak akan sampai 100% gitu. Yang terakhir retouch punya peran besar juga di beauty shot. Hasil misalkan model bagus, makeup bagus, fotonya bagus, sudah dapat 70%, nggak jelek sih. Tapi ada satu faktor lagi retouch yang sangat penting juga. Oke, kerja sama model. Jadi kerja sama model, pertama biasanya saya bikin mood boardnya dulu. Entah itu klien atau yang mau, klien itu artinya si modelnya yang order saya atau orang untuk keperluan tertentu ingin bikin ini, saya pasti cerita dulu, nanti kita pose-nya begini, mood-nya begini, feel-nya begini. Jadi beda banget foto beauty shot, kudu pakai hati sih si model saat memperagakan tuh gitu. Jadi mood board saya lumayan banyak juga kirim tuh, nih kerasa kan dia moodnya kayak gini nah. Itu kita kirim juga dan kita komunikasi itu. Yang kedua healthy eye and skin, jadi mata dia tuh harus lagi segar, tidurnya harus cukup. Misalkan janjian besok foto, dianya begadang malam, ya udah gak akan, dia di fotonya jadi tapi hasilnya gak akan benar gitu. Sama kulitnya ya, kita biasanya minta banyak minum air putih, terus ya sehat lah. Dan ini akan, kalau gini tadi, kalau si model yang order ya kadang kita terima dia apa adanya. Datangnya misalkan habis begadang dan dia kulitnya lagi kurang fresh, ya udah itu yang datang. Tapi kalau model yang kita pilih untuk keperluan tertentu atau saya untuk keperluan portfolio misalkan, pasti saya sangat teliti banget gitu untuk masalah ini. Yang ketiga, cari base angle-nya sih. Ya itu mah pasti ya. Base angle biasanya saya cari keliling dulu tuh, kanan kiri, diagonal kanan kiri, terus selfie dari mana. Kadang selfie dia belum tentu the best dia juga sih, cuma itu kadang salah satu petunjuk juga. Kadang ada si model yang udah, terutama kalau yang bikin foam cut ya, bikin composite cut, kadang dia udah punya merasa cantik di sisi ini, padahal menurut kita enggak loh, sisi ini lebih baik. Itu yang bisa dieksplor. Itulah kenapa ya, kalau saya motret selalu tether ke laptop, lihat di monitor,
ngeyakinin kalau ini sisi yang kamu tuh ini juga bagus. Nah itu base angle-nya harus kita benar-benar push dan bikin dia percaya kalau itu memang base angle dia. Terus ngebangun mood. Nanti saya liatin video-video kalau saya lagi potret ngebangun moodnya gimana. Karena ya kalau kayak gini kan lebih soal rasa kan. Kalau miring gini doang terus ini ya udah, tapi kita selalu bilang pakai hati, di hatian lah gitu. Itu ada trik-triknya juga sih. Bukan baper Pak. Oh bukan, Bukan ya? profesional saya Pak. Profesional. Mesti berlanjut hatinya. Kan udah pernah error ini. Jangan diterusin Pak. Terus ya itu pergerakan sedikit di model, gerak bibirnya dikit, hidungnya dikit, matanya, alisnya dikit, itu dampaknya besar banget. Karena yang kita foto ya cuma segini, gini dikit, dia dagu naik dikit, aduh jangan dirubah, itu ngaruh besar banget. Jadi kadang setelan itu kita pas dia udah posisi itu tahan ya, jangan berubah. Saya mau ambil beberapa, tahan, jangan berubah banget. Lu gini dikit langsung berubah banyak gitu. Nah, ini jadi catatan penting. Beda kalau mungkin foto seluruh badan ya gini dikit doang mah pengaruh lah. Tapi kalau saat di foto segini, aduh pegel gini dikit, waduh jangan berubah. Itu langsung jadi PR misalnya. Ekspresi bagus, aduh pundaknya lower thing, setik gitu bisa. Ini kuncinya, small move, big change in resultnya. Oke. Terus ini kalau kerja sama makeup artist harus cari yang pas, yang cocok, yang bagus. Gak semua makeup artist yang pernah kerja sama saya cocok buat dipakai beauty. Misalkan teman-teman makeup artist di kita tuh ada 3-4 orang ya yang sering ya. Kalau proyeknya cuma foto fashion doang yang katalog lah ya, fashionnya katalog, foto headshot profesional yang tadi buat keperluan profesional kantor dan lain-lain sih itu 4-4-nya bisa. Tapi kalau untuk beauty yang begini mungkin hanya 2 orang, yang satu lagi hampir tapi saya kurang percaya juga. Mentok-mentok dia yang 1-2 nggak bisa, option 1-2 nggak bisa, saya masuk option ketiga. Jadi nggak bisa sembarang makeup artist karena itu tadi 30% tuh di makeup artist dan model. Jadi saya melihat juga di Indonesia juga sebenarnya mulai marak. Oh dan saya lebih banyak main di model lokal ya. Jadi hasilnya akan sangat beda dengan beauty shot luar yang modelnya memang bule. Itu beda banget. Ya ada modelnya nggak beda ya. Nah di lokal sendiri udah makin banyak tuh yang main di beauty shot. Tapi saat makeup artist yang dia pakai adalah misalkan yang terbiasa di wedding, yang terbiasa di perias gitu jadinya selain makeup artist gitu ya, perias pengantin gitu ya, judulnya bikin itu beauty shot, rasanya akan beda. Ini ya boleh sih beauty shot juga tapi beda banget. Nanti akan kelihatan lah kalau browsing gitu ya. Jadi saya benar-benar selektif pilih makeup artist untuk beauty ini. Yang kedua, bisa ngerti makeup sedikit aja, itu ngaruh. Gak usah praktek. Gak usah mondek, gak usah. Gak usah. Tongnya pengkoas ya ulah, buat apa ya. Mampir ke ruang makeup boleh, tapi tong non salutak segala dicokor, kayak bahaya. Misi. Jadi ngerti makeup bagus. Saya hampir di tiap sesi saya masuk ruang makeup, apalagi beberapa tahun terakhir. Karena nanti saya kasih lihat pengalaman dulu sebelum ngeblank sama sekali, tiga kumaha. Nah sekarang pas, saya harus tahu. Dan memang banyak orang juga pernah bilang gitu, tapi saya lihat banyak yang juga kok jadi rada melentir gitu ya. Atau yang kemarin fashion, fotografer fashion jadi kok dimulai gitu. Kalau saya enggak, insya Allah. Wow. Tapi saya selalu mampir ke ruang make up. Abis senang itu. Selalu mampir ke ruang make up. Pengen gini. Apalagi kalau portfolio, buat portfolio kan. Pengen gini, oke. Atau buat si klien yang bikin kompart juga misalkan. Ini tulangnya bagusnya gini. Saya rada tau lah contouring mah ayeuna gitu ya. Kalau di cewek-cewek contouring, highlight, shimmer, lah rada nyaho lah. Itu nggak kursus makeup. Di ruang make up itu aja, itu ruang gibah, tapi kalau di sini ruang make up merangkap ruang gibah gitu ya.
Nah ini ngebantu buat proses editing sebetulnya. Jadi kalau tadi lighting oke, kita udah bisa, udah tertib banget. Nah ngerti makeup sangat ngebantu buat nanti pas editing. Jadi biar gak lebay, biar tetap natural, gak ngerusak hasil makeup si makeup artis kita. The editing too much juga jadi iya mah editannya bisa kayak gitu ya. Nah kalau saya sih lebih suka begini, gak tau berlebihan gak tau kan, tapi menurut saya masih real, masih seperti asli, tapi ya lebih bagus dari foto mentahnya gitu. Oke, ini contoh. Ini 2 model yang sering banget dapat job untuk keperluan macam-macam dan sering banget saya pakai buat portfolio beauty shop saya. Ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak maksudnya? Bisa tahu. Ini mereka sering, jadi kita kolaborasi dengan mereka juga sering banget. Bandung. Dengan sering diajakin begini, buat mereka juga jobnya makin banyak. Jadi saya jarang banget bayar model buat bikin portfolio, jarang banget. Karena dia pun merasa foto saya punya foto begini masuk ke card saya, masuk portfolio saya, jobnya makin banyak. Sekarang yang kanan ini lagi banyak di jalan-jalan iklan dermis nih, yang lagi iklan billboard yang lagi di meja lagi gitu. Ini lagi laris banget. Nah oke, ini contoh gimana sih peran makeup artis penting, tapi kadang yang jago banget juga jangan digabungin sih gitu. Jadi kalau di foto yang pink ini, saya pakai 2 makeup artis andalan saya buat beauty gitu. Karena waktu itu waktunya mepet, modelnya waktunya mepet. Kalau di makeup oleh satu makeup artis langsung dua-duanya gak keburu. Ya udahlah, saya teleponin si A bisa, si B bisa. Oke, makeup pengen gini-gini ya, masuk ruang makeup. Kalau di foto satu-satu sih cakep, tapi pas digabungin gak match dia. Gitu. Wah, ngehnya baru setelah pas ngedit pas 2an gitu, pas di foto satu nih ya sesuai selera saya, kulit masih tetap bagus, utuh terus. Tapi pas direndengin, aduh gagal ya. Saya belajar dari situ. Akhirnya gak apa-apa, saya ulang di beberapa waktu kemudian saya ajak mereka lagi berdua, pengen duet lagi dong, duetin. Makeup artisnya cuma pakai 1 yang menurut saya itu tadi levelnya di bawah 2 orang yang sebelumnya malah. Tapi saat dia pakai dan garap 2 model langsung, yaitu match, meskipun skill dia secara grade mungkin di bawah yang sebelumnya. Jadi ini juga penting, suatu saat ada motret beauty atau apalah klien 3 orang, makeupnya saran saya sih jangan dibelang-belangin sih, mendingan garap 1. Kalaupun mau ya foundationnya masih A, finishingnya baru si yang memang ngebawa ngaruh ke hasil akhir. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau nanya. Itu kalau misalnya kita bikin portofolio, model lah oke lah, kita tinggal ngomong sama-sama bikin portofolio nih. Kalau make up pasti payment ya. Kalau makeup saya cenderung bayar. Kan alatnya. 1 alat. Kalau bisa bicara alat sebetulnya gini, kita pun alat, waktu, ngedit dan lain-lain kan. Tapi kalau setahun terakhir saya lebih seneng bayar. Jadi saya bisa minta gini, terus foto itu nggak keluar di situ. Kalau fotonya keluar di model sebenarnya buat saya kebantu juga, karena itu di foto di mana sih Kak misalkan ya, larinya ke saya. Tapi kalau make up dia ngupload dan itu dia nggak engagement sama kitanya kurang sih. Jadi saya cenderung bayar. Kadang saya coba juga beberapa makeup artis lain yang hits di Bandung lah. Sebenarnya ya jaga gengsi juga sih kitanya gitu. Daripada collab itu bagus sih. Kadang kan nggak semua orang ngerti collabnya sejauh mana, sebatas mana. Kalau saya cenderung lebih baik investasi. Memang saya budgetin buat tiap bulan buat bikin portfolio dan bayar makeup artis. Gitu. Jadi kalau dulu sebelumnya ada makeup artis yang bareng sama kita juga, gampang banget kalau buat nggak bayar nih. Bantuin dong, ya udah datang gitu. Sekarang karena sudah punya keluarga masing-masing ya. Secara bisnis juga kita milih yang profesional ya Pak. Ya. Jadi ya itu dijaga gengsi biar nggak malu-maluin juga. Si Abi mah gratisan wae, Korea mah. Nah, gitu. Takutnya gitu, karena nggak tahu kita gitu. Kalau dibayar kayak lebih misalnya udah make up yang kita request gitu ternyata agak beda, ganti bisa kan? Ya, betul. At least kita bisa agak cerewet
pengen kayak gini, konsep foto gue yang ini tuh gini loh gitu, nah bisa kayak gitu. Dan itu tadi karena zaman sekarang fotografer di Bandung aja banyak banget, makeup artist juga kan banyak banget. Yang baru muncul 1-2 tahun kemarin dia bikin kelas, sahabatnya gitu kan. Terus perasaan belum bagus-bagus amat menurut kita ya, apalagi menurut kita yang biasa ikut di muka terus gitu kan. Dan ngebandingin sama teman-teman yang jam terbang di makeupnya udah lebih banyak gitu. Jadi kita lebih, kalau collab tuh pernah, karena kita pernah gak enak ya, sakit hati ya, bukan sakit hati gimana juga sih, maksudnya salah paham lah ya, ngajak collab, kita menurut kita makeup dia nggak bagus, terus dianya juga nggak enak lah gimana gitu ya, nggak menghargai kita siapa dan gimana dia taunya loh kok begini. Akhirnya kita cenderung cari makeup artist yang kita suka, ya udah bayar. Memang kalau bukan in-house makeup sih ya, partner makeup artist yang sering sama kita bayarannya jauh di bawah rata-rata dia makeup itu lah. Nah, itu cuma kita tetap keluarin budget. Bapak silakan. Lihat di beberapa foto itu, kalau yang backgroundnya agak kompleks, untuk makeupnya agak beda ya Pak. Lihat di ini yang agak dark itu matte. Nah ini kan brightness banget ya makeupnya. Iya. Nah kalau ke background yang agak gelap itu matte, makeupnya agak matte. Emang harus seperti itu apa emang karakternya? Ini selera saya aja sih, karena selera saya lagi kayak, kalau yang bright dulu udah rada sering, sekarang saya lagi seneng kayak gini. Sama itu tadi sebenarnya kan perkembangan kemampuan kita juga ya. Saya lagi berlatih ke arah sini ini, tapi nanti kalau jadi sebetulnya real jobnya masih belum di sini. Terus terangnya real jobnya masih belum di beauty headshotnya. Real job saya justru duit datangnya dia di professional headshot, di casual ada juga, justru di situ. Tapi dengan modal saya ngedalamin di sini, cincai bisa ngerjain yang kayak gitu dan dia happy banget dikasih dengan harga agak tinggi pun, karena dia tahu oh ini bukan pas foto biasa, oh ini bukan foto kampanye gini biasa gitu. Itu sih. Jadi beda banget ya ketika kita foto model yang udah oke, masuk ke dia bilang bukan untuk ini. Jadi penguasaan posingnya gimana? Oke. Kalau itu nanti bicaranya akan lebih banyak di headshot. Jadi selain beauty saya belajar mendalam juga di headshotnya. Jadi headshot itu bukan cuma secara teknis, kita benar-benar belajar psikologi juga ya Sat ya? Di headshot tuh gitu ya. Mungkin tahun depan Satria akan bikin itu dan Satria lebih banyak cerita itu. Jadi kalau di headshot, muka orang kita udah ratusan, banyak banget karakter yang kita foto gitu ya. Tapi benar semua orang tuh bagus, pasti ada bagusnya gitu. Ciri khasnya bagus. Nah itu tinggal kita gimana caranya si orang itu tuh mau ngeluarin aslinya gitu. Jadi ada kalau di headshot nanti ya, di luar beauty, kalau di beauty kan rata-rata memang model. Kalau di headshot nanti sebelum sesi itu kita ada coaching namanya. Ada pendekatan yang itu ya so far masih rahasia kita. Disitulah orang bisa keluar. Jadi kalau nanti lihat web saya azmifile.image, itu ada juga tuh kayak kemarin Army kita fotoin dia bisa keluar. Teman-teman yang ini juga saya udah kebayang bisa nih, udah ketahuan nih. Kalau sempat malah pengen bikin fotonya nanti semua. Jadi ada triknya juga, ada triknya tapi lebih banyak di trik kita engage sama si orang tersebut. Jadi itu tadi teknik udah beres, lighting beres, ngedit udah kebayang gimana, udah gitu kan tinggal ngobrol. Bahkan saya kalau motret headshot begitu, yang di luar beauty ini maksudnya, saya jarang ada di belakang kamera, di belakang tuh ya pura-pura terus lebih banyak jalan, gerakin tangan, bikin ketawa apalah gitu. Itu Pak. Terjawab kita sekarang? Enggak. Oh ya, biasanya kalau satu sesi foto kayak gini nge-spare waktu buat nge-make up berapa lama? Buat beauty? Iya. Buat beauty saya selalu minta ke makeup artist saya nggak mau lebih dari 1 jam. Kalau makeup artist
yang kerja sama saya lebih dari 1 jam saya nggak pernah pakai lagi. Jadi benar-benar waktu buat saya penting. Datang jam sekian, 1 jam ya, lebih dari 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, semua pakai deh. Per orang atau Per orang, per face ya, per wajah itu paling lama sejam. Saya cuma ngasih sejam. Karena buat saya untuk kebutuhan beauty yang begini sejam itu cukup. Karena saya pernah beberapa kali kerja sama dengan makeup artist, cukup kok. Kalau skill dia udah cukup kok. Buat saya foto dan di editing cukup nantinya gitu. Jadi saya selalu sejam sih. Ini dulu ya. Oh ya, Kang, untuk ini kan beauty shoot ini kan biasanya tone kulit. Tone kulit kan biasanya beda ya setiap orang ya, setiap model ya. Betul. Nah untuk make upnya itu nyesuainya seperti apa? Kang? Apa kita ada keinginan sendiri atau misalkan datang make up ngikutin tone kulitnya atau gimana? Nah kalau ini lebih ke pendalaman si makeup artist ya, warnanya gimana? Karena si foundation warna kan coklatnya segini kan itu juga banyak ya. Saya nggak menguasai sampai situ kalau makeup mah. Kalau di slide sebelumnya saya sempat sampaikan basic itu dalam artian lebih ke arah bentuk. Kalau warna sih ya itu kadang ngaruh juga si makeup artist pakai foundation nomor berapa, gelapnya segimana gitu. Kalau untuk urusan ini saya percayain sih. Cuma yang lebih saya ini tuh misalkan saya pengen expose ke kulit, coba foundationnya jangan terlalu tebal. Si pori kulitnya saya ingin kelihatan. Saya lebih bilang ke situ. Atau alisnya jangan dibeginiin ya, jangan pakai eyeshadow lagi ini ya. Atau alisnya selapis doang, 2 lapis doang, atau kayak di foto ini nih. Saya waktu itu nggak terlalu lama nongkrongin, ternyata dia pakai warna gitu lagi. Nah, lebih ke request gitunya sih. Tapi kalau tone warnanya dia bawa kemana itu tergantung. Saya percaya ke makeup artist sih. Gitu. Ini dulu tadi Pak. Kamu mau tanya, Maju aja Kak. Indra dari Bandung. Oh iya. Ingat itu. Mau tanya dalam teknik ya, lightingnya biasanya berapa? Oke. Ya Kak Asmi. Oke. Nah, terus untuk lensanya biasanya ini kan dekat ya. Apa pakai focal yang bisa zoom atau udah kayak fix gitu? Oke. Iya. Oke, buat gear nanti dijawab di slide selanjutnya ya. Gear saya udah siapin, saya bocorin juga. Jadi dijawabnya nanti. Ada lagi selain udah? Ini dulu. Mau tanya kalau yang kan kalau beauty mah oke, kita retouch-nya terserah kita ya. Oke. Nah, kalau yang profesional kan kayak ya kasarannya condet saya ini ciri khas saya gitu. Oke. Nah, kayak gitu kan sampai kayak jerawatnya sampai mulus banget, tapi ini bukan orangnya. Oke. Betul. Kalau untuk yang profesional tadi ya, kita nggak hapus itu. Retouchnya justru itu tadi kan saya sempat cerita kalau buat headshot yang profesional saya punya paket dari yang staff, manager sampai bos. Kalau yang bos tuh benar-benar ngedit, saya misalkan spare waktu 30 sampai 45 menit satu foto, tapi nggak boleh lebih dari itu. Saya pun kalau ngeditnya itu pakai timer, pengen perfect bagus, tapi nggak boleh keenakan terus ya, waktu juga berharga kan. Tapi ya tanda lahir atau misalkan tai lalat atau kayak dokter mata kemarin beberapa udah kelihatan tua keriput gitu ya. Itu nggak kita hilangkan tapi kita tipisin. Nah cara nipisinnya juga itu tadi di retouch tadi kan. Di retouch tadi itu jadi ada namanya micro retouching skin nanti ya bro. Nanti saya kasih lihat si timelapse editingnya ada sedikit mudah-mudahan kelihatan. Jadi di zoomnya sampai benar sampai lumayan gede. Jadi kita nggak pakai healing brush, patch tool yang itu lagi. Kita di zoom sampai porinya, mainnya dari dodge and burn. Jadi mainnya udah sampai kayak gitu. Nah, cuma itu kan pasti akan lama. Akan lama. Jadi misalkan ada tai lalat ini segini ya tipisin shadownya kan kalau muka ini ada tai lalat berarti sini ada shadow. Nah kita yang mainin itunya. Sampai di zoom gede kita mainin di situnya. Itu bisa enak banget tapi itu tetap saya selalu pakai timer. Kalau misalkan ada kayak kemarin sekian belas dokter, saya nggak boleh lebih dari 45 menit satu foto, itu harus final. Selesai nggak selesai, save as JPEG gitu.
Tadi ini ya. Cukup. Oh, cukup. Udah dijelasin, udah dijelasin. Kan selama ini kan motret banyak orang karakternya beda-beda tuh Bang. Dan kadang-kadang kalau kita bikin mood board sama waktu aktualisasi di sini kalau orangnya kaku atau modelnya kaku nggak bisa sesuai dengan mood board yang kita mau. Nah, tips dari Akang kira-kira supaya kita nggak kehabisan inspirasi buat bikin mood boardnya dari, kan nggak mungkin posenya kita foto tiap kali foto sama kan ya? Gimana caranya supaya kita nggak kehabisan inspirasi, sama gimana caranya ketika kita udah bikin mood board ternyata pas eksekusi tuh nggak semudah itu buat dapetin yang kita mau. Oke, ini konteksnya kalau yang profesional headshot tadi ya, yang non model berarti. Kalau model cenderung udah bisa sih. Kalau model cenderung udah bisa. Kalau model yang tujuannya untuk portfolio atau untuk editorial cenderung udah bisa, karena dia dibayar. Kalau klien bayar model itu cenderung ya udah punya skill untuk itu. Atau kalau model yang datang untuk bikin portfolio dia cenderung akan bisa seperti itu. Karena levelnya udah bukan si modelnya udah bukan level fotoan difotoin dong gitu. Kalau udah lihat ke kita, udah minta ke saya, biasanya udah tahu saya akan bikinnya gini, dan dia biasanya udah punya skill tertentu, itu akan ngebantu. Mood board itu acuan memang, tapi akhirnya pengembangan juga. Jadi sengaja dia udah siap-siap, kita akan foto kayak gimana sih, dia pengen di fotonya kayak gimana gitu kan. Arahannya sih ke situ lah. Jadi beberapa hari sebelum photoshoot tuh dia udah tahu, oh akan kayak gini ya. Belum lagi dia udah lihat portfolio kita kan. Kadang kalau foto ke kita mereka udah bilang pengen file banget lah fotonya, jadi udah tahu akan dibikin gitu. Tinggal nanti pas ngebawain di suasana pas motretnya aja sih. Kalau konteksnya yang model ya. Kalau untuk konteks yang profesional biasanya kita juga siapin juga kayak rules rekomendasi kita sebelum photoshoot. Misalkan kayak jangan potong rambut 3 hari sebelumnya. Jadi kalau mau potong rambut 4 hari ke belakang itu biasanya udah bagus. Tidur cukup, misalkan ini kita photoshoot seminggu lagi minum air putih yang banyak, terus tidur yang cukup kayak gitu kita bilang. Pilihan warna baju ngaruh. Jadi mungkin hari itu dia kurang fresh atau gimana, pilihan warna baju ngaruh. Misalkan bawa yang hitam, bawa yang warnanya solid, itu ngaruh banget. Nah terlebih dari itu sih ya tinggal on location gimana, itu kita punya trik coaching itu tadi. Kita punya trik-trik yang ya kalau tadi ada videonya sempat lihat ya, kalau tanpa suara sih gitulah kurang lebih. Jadi Satria beraksi, saya pun beraksi, biasanya kita dapat sih, so far alhamdulillah dapat. Memang proses pendekatan kita ke sesama manusianya juga, nyentuh dianya tuh itu penting sih. Jadi kemampuan motret penting ya, jadi kayak basic fundament udah otomatis, udah di luar kepala gitu. Jadi motret tuh udah memang kita temuin orangnya, udah nggak bicara teknis lagi. Kalau kayak kemarin afternoon sempat cerita cara dia hire orang, kalau lihat karakternya, oh orangnya kaku 1, 2, mau dipakai di harus yang supel, harus yang gimana. Terus sebenarnya bocoran, saya sebenarnya bukan orang yang saya lebih orang yang introvert juga sebetulnya. Jadi kurang suka kalau di pesawat sebelahan sama siapa, bukan mau yang nyapa duluan, bukan yang seneng diajak ngobrol macam-macam ini itu gitu. Tapi untuk konteks ini kan saya maksain juga, tapi ternyata kalau si introvert nemuin bidangnya, di situ dia bisa meledak-ledak gitu. Jadi kadang maksain buat mengenal berbagai karakter orang itu, terus ya sama apa ya, hati kitanya memang kudu bersih ya, kudu happy ya. Jadi passion lah. iya, jadi nggak ada prasangka buruk ke orang itulah. Terus yang kita lihatnya bagusnya, sih mana ada ganjilnya setik gitu, udah lihat kasep gitu ya gitu kan. Tapi nggak, dia tuh bagusnya gitu. Positif tuh. Iya, yang kita cari positifnya. Misalkan ini kulitnya rada kurang sehat misalkan gitu ya, terus dia kayak kurang tidur, terus hidung misalkan naon lah gitu ya. Enggak, kita nggak pernah lihat itunya. Pak, bapak matanya bagus banget nih, senyum gini nih gitu misalkan. Gagah ya pak. Nah, yang kita cari itu itunya. Jadi antara bukan ngebohong sih, memang ya kalau hati kitanya memang ingin ngasih servis yang bagus,
pujian-pujian ke arah situ tuh yang bikin dia keluar nyaman. Akhirnya ya dia terbuka sama kita. Nah itu obrolan itu saya harus dibantu Satria. Kalau saya sendiri saya nggak sanggup. Karena saya satu sisi harus ngerjain teknisnya tetap. Kalau nggak dibantu capek, bisa tapi capek banget. Gitu. Nah biasa terbantu kayak gitu. Terjawab Pak? Saya sedikit penasaran Kang Asmi, pertimbangan apa sih yang Kang Asmi gitu ya, oke lah saya jadi headshot di fotografer gitu. Apa pertama ngelihat pasar gitu kan, atau dengan hal lain. Dan saya pengen tahu juga menurut Kang Asmi pasar buat sekarang headshot sama beauty itu seperti apa? Ini yang tadi saya kelewat mau jelasin di awal tentang perjalanan karir ya. Jadi kenapa saya milih ke sini? Betul, market di yang lain udah nggak sehat. Saya dulu fotografer wedding juga ya, event ya. Wedding udah terlalu buat saya udah terlalu sesak. Saya dulu bisa dibayar segini kok setelah terjun sekian tahun naik ke sini segini nggak bisa gitu. Jadi kalau saya tipikalnya bukan orang yang cari quantity. Kalau Nes saya salut banget sama Dani. Wah dan mana hebat Jadi dia bisa duplikat tim. Duplikat tim kan susah banget bukan main. Kalau saya lebih senang mainin harga. Saya lebih senang yang dulu waktu di wedding misalnya sebelum saya ninggalin wedding, saya lebih senang bayaran puluhan juta tim yang bagus daripada saya bikin duplikat tim, skillnya biasa, harga misalkan di bawah 10, di bawah 15 gitu. Nah, saya dulu bermain di wedding pun gitu kan. Saya tahu Dani skillnya sekian ya harus saya bayar sekian. Saya skill saya sekian harus bayar sekian. Saya ingin bayar orang video yang bagus bayar sekian. Jadi paket saya tuh selalu top aja gitu ya. Untuk ukuran Bandung pun dulu rada susah jualnya, tapi ada yang bisa jual segitu. Nah akhirnya saya nggak kuat, tapi saya nemu jalan lain waktu itu yaitu tadi motret online store saya motret di studio satu hari paling 2 jam 3 jam. Zaman itu saya bisa kontrak 3 bulan 6 bulan sama satu brand. Saya pegang 3-4 brand, motret seminggu 3 kali udah cukup. Studio kebayar, makan cukup gitu kan. Sementara Bisa main bowling lagi Pak? Kenapa? Bisa main bowling lagi. Bisa main bowling dulu, zaman main bowling kan. Squash kita Pak. Bowling, squash gitu. Jadi pilihan lebih ke cenderung pilihan pribadi. Jadi saya ninggalin ring, nemu katalog, bisnisnya bagus. Mulai kerasa, meskipun sekarang masih nggak ada beberapa katalog sih gitu ya. Tapi mulai kerasa saat kita sama brand tuh udah agak sulit kontrak. Pengennya satu sesi putus. Nah, buat saya itu udah nggak jadi bisnis menjanjikan lagi. Saya belajar headshot, memang basicnya modeling, lari ke headshot ini harus ada berubah. Di modeling doang nggak ada duitnya juga sebetulnya kan. Di headshot ada duitnya. Saya akhirnya pindah ke situ. Marketnya seperti apa? Marketnya kalau ibaratnya gini, kalau zaman dulu saya sempat nyobain kuliah, si dosen manajemen saya bilang kalau suruh jualan sepatu di satu desa yang belum pada pakai sepatu, kalau yang positif thinking kan, oh ini 100% potensial market gitu kan. Tapi kalau yang berpikirnya negatif, ini mau jualan di sepatu di orang yang nggak pernah pakai sepatu gimana? Nah kalau headshot saat ini saya lihat itu, saya lihat ini potensi yang sangat bagus, pemainnya belum banyak, pasarnya memang harus diedukasi. Itu perjuangan kita. Tapi sekali billing ya alhamdulillah gitu. Memang suatu saat mungkin headshot ini pun akan ramai juga, tapi it's okay. Makanya saya punya strategi, saya harus terafiliasi sama si headshot crew itu, worldwide networknya itu. Kalau enggak ya saya bedanya kayak lain. Karena terasa dalam 1-2 tahun terakhir pun itu udah terasa kok. Jadi zaman kita 2015 memulai ini, referensi orang Indonesia masih agak sulit. Kalaupun ada ya senior yang memang dia jago studio lighting, jago potret ya gitu. Tapi untuk fokus ke situ belum ada. Sekarang bulan-bulan terakhir aja udah mulai kelihatan banyak. Meskipun itu tadi kalau fundament kita lihat menurut kita ya fundamennya nggak kuat. Jadi bukan masalah fundament foto doang. Misalkan fundament headshot itu apa sih?
fundamen beauty itu apa, fundamen retouching skin itu apa sih, kulit itu apa sih. Nah itunya nggak kuat ya dia cuma nebak-nebak, oke mungkin bagus dilihat mata tapi kita punya positioning beda. Mungkin pembeli kita nanti orang yang ngerti itu doang, tapi kita bisa taruh harga yang cukup tinggi untuk orang yang ngerti gitu. Gitu. Rada aneh sih, tapi saya nyaman dengan cara berbisnis saat ini. Lanjut ya, Bil. Oke, gear. Ada yang kenal ini? Nggak ada ya? Tuh mesti kenal juga sih. Ini jadi model yang lagi laris juga sekarang. Ya itu tadi gak semua model semua terkenal sih memang. Tapi pas kita lihat jobnya ternyata pekerjaan model di Bandung aja meskipun dia agak terkenal teh duitnya gede nih. Ini termasuk awal-awal karir dia nih. Jadi model. Ulah. Oke. Kalau kamera saya nggak ada kamera spesifik sih sebetulnya. Kamera sekarang yang tahun ini lagi saya sering pakai medium doang, 80D Canon. Saya pernah pakai 1D, pernah pakai 6D, 5D, semua pernah. Tergantung keperluan. Kalau kemarin kayak potretnya buat itu gubernur ya sewa weh. Saya mirip Kamcis. Kalau alat pengen dibeli semua ya duit saya juga nggak cukup sih. Beli yang cukup aja. Kalau ada job tertentu ya udah kita siap dan kita masukin budget buat sewa aman. Jadi jelas kalau di harga saya itu ada untuk project yang keluar gitu ya. Jadi ada professional fee saya berapa, tim saya berapa, gear berapa, terus dipakainya di mana, usage-nya di mana. Jadi situ potensial duit lagi. Kayak Cika lah kemarin saya juga banyak belajar dari Cika. Dipakainya iya sakit. Ini mah kreatif gua doang ya jangan diganggu. Kalau mau di foto sama saya ya harga saya itu segini, per jam itu segini gitu. Jadi gear kalau saya di sini pakai 80D, murah, balik modalnya cepat. Iya, yang harus dibayar banyak, studio harus dibayar. Gitu ya. Kalau saya lebih cenderung seneng menyisihkan di aset fisik yang tidak susut, ya Pak ya. Pak Bima lebih depresiasi lebih. Jadi kalau kayak ngobrol apa Dani, dari kameramannya loba pisan lensa aralus. Kalau saya mah enggak Kalau fotografer wedding lah keren lah. Kebayang duitnya loba soalnya. Muternya cepat. Kalau saya lebih cenderung di tempat di studio gitu ya meskipun ala kadarnya lah. Terus tapi di lensa, kalau lensa saya lensa andalan saya ini lensa Canon 100 mm. Ya. Ini orang yang motret beauty, headshot, macam-macam ada yang pakai 50 mm, ada pakai 70-200. Kalau di Canon ya saya tahunya cuma Canon sih. 70-200 yang f28L ada. 85 ada, tapi itu ada juga sih sebenarnya ada. Tapi kalau saya favorit pribadi. Kenapa mesti yang makro? Kan ada yang Nah, kalau saya suka banget makro karena skin tetap utuh. Itu kelebihan kita nantinya dibanding apa? Dibanding lensa lain dan dibanding fotografer lain misalkan yang pakainya 70-200, 85 misalkan. Dia lensanya bening ya. Bukaannya gede bisa kalau beli 85 yang 1,8 misalkan. Bening, bersih, blur bagus gitu kan. Tapi kalau saya cenderung di makro. Di makro jadi si detail-detail itu tuh masih muncul semua. Detail kulit itu masih muncul. Meskipun di bukaan 28 ya. Meskipun di 28 ya. Tapi memang depth of field-nya jadi sempit. Memang ke belakangnya rada blur tapi yang ini fokus tuh si pori-pori wajah tuh tetap. Nah, saya suka itu dan kenapa ya? Itu juga saya ambil kelas si yang skin 101 itu karena kita harus pelajari. Jadi kalau kamera mah apa aja, kamera sekarang yang dengan harga segitu pun udah canggih, udah 20 megapiksel lebih, terus tapi selalu saya pakai RAW. Kalau motret ini RAW, karena buat ngeditnya saya butuh ruang yang lebar banget. Lensa itu. Terus apalagi tripod, buat saya tripod harus
kadang handheld juga tapi tripod, terutama buat profesional headshot karena saya nggak bisa di belakang gini terus atau megang, jadi taruh habis itu mah ngobrol. Apa tripod buat jadi patokan balance-nya? Itu mungkin ya, tapi lebih ke saya lebih seneng bergerak bebas pas lagi motret sama stabil fotonya di posisi itu. Tapi lain kalau buat beauty shot yang editorial ya kita bisa bebas angle lain-lainnya sih. Alat itu, terus kalau lighting ya, Studio Flash jelas. Studio Flash meskipun tadi saya bilang saya bikin custom lighting sendiri, tapi itu kalau buat kerjaan profesional apalagi yang pakai The Boss itu nggak saya pakai sih. Tetap flash, kadang pakai 1 lampu, kadang pakai 2, kadang pakai 3, pakai 4. Tapi ya yang pasti sih 1 lampu mah pasti ya. Terus kalau konteksnya di beauty ada orang yang lebih senang pakai beauty dish, orang senang beauty dish itu bagus sih. Kontrasnya tinggi. Kalau saya sekarang lagi senang pakai, sebelumnya saya senang pakai para, sekarang Godox keluarin para itu lebih enak lagi. Kalau dulu para itu kan yang punya cuma brown color ya. Para brown color 88 juta, siapa yang bisa beli dengan paket jualan gitu kayak di sini. Kalau sekarang saya senang pakai para kayak gini lah, kurang lebih setting saya. Background ditembak. Background kadang ditembak kadang enggak, tergantung konsep foto yang mau dibikin. Gak pakai beauty dish ya? Nggak pakai. Saya nggak pakai beauty dish ya, bukan dibilang jarang lagi nggak pakai. Tapi itu serah orangnya. Terserah orangnya sih, karena nggak ada teori baku harus pakai apa sih. Cuma sebetulnya kan karakter si beauty dish sama para tuh ada mirip-miripnya. Kalau kita bisa ngebaca lightingnya tuh mirip, deepnya tuh ada. Cuma si beauty dish tuh ada kontrasnya aja lebih tinggi karena dia lebih keras aja gitu. Kalau para lebih soft. Kayak ditambahin honeycomb kayak gitu kan, tergantung keperluan juga. Si beauty dish misalkan. Kalau tambahin honeycomb justru jadi terlalu sempit sih. Terlalu sempit. Jadi ketahan kali ya? Ketahan ya, turunnya bisa 2 stop ya. Iya. Lumayan juga ya. Kalau saya lihat fotografer beauty, termasuk yang panutan saya gitu ya, maksudnya referensi yang saya ini banget, mereka sangat sering pakai beauty dish ya. Para juga iya sih, antara 2 itu. Makanya saya sangat senang banget waktu Godox akhir tahun kemarin ngeluarin para, waduh ini dahsyat ini, murah juga, jadi favorit. Saya belinya keduluan. Ya jadi yang itu ya. Optics ya. Itu Vortex juga termasuk yang saya incer aku tapi belum akhirnya Godox para. Ya inilah, ini yang sering saya pakai. Settingnya kurang lebih selalu seperti ini, mirip-mirip gini terus lah. Paling kalau backgroundnya pengen ditembak, kenapa ditembak, nanti saya kasih contohnya kenapa ditembak. Pengen biarin aja gelap. Kalau reflektornya selalu pakai styrofoam atau pakai habis putih atau pakai reflektor yang silver? Kalau fill in saya lebih sering pakai lampu sebetulnya. Ini pas lagi malas. Ini lagi malas, gak ada yang bantuin. Terus backgroundnya pengen papan gitu, papannya di belakang. Aduh orang kudu ngangkut lah. This way iya. Gitu. Biasanya sih saya pakai lampu lagi fill in. Jadi paling enggak balance. Gitu. Studio Flash kadang 1 sampai 4 lampu sih. Terus ya tethering tadi selalu connect laptop. Karena penting di tiap proses itu ada progresnya, terus si orang itu juga ngelihat progresnya gimana. Ya apalagi kalau di beauty, misalkan di beauty yang itu klien kita bikin profilnya gitu ya, suka nggak pede gitu, udah bagus gitu mas, udah. Kalau kita lihat kan tuh, terus kita ngobrol, tuh kan bagus gini. Terus kan kalau paket saya dihitungnya waktu, lumayan kan buang-buang waktu. Di sesi saya misalkan dia bilang sesi sejam, udah gitu. Ya itu trik sama ya kita mesti sayang lampu, kamera sama pendekatan itu juga sih. Oke, sampai sini dulu sebelum masuk ke retouch. Budgeting budgeting untuk gear yang live TikTok tadi. Budgeting buat? Itu budget yang akan pakai
Ya. Di budgeting berapa itu? Gimana milih paketnya itu? Harga paket jual atau ini alat yang saya Oh pakai? iya, jual dulu deh. Alat yang dipakai. Oh murah tuh mah. Kehitung. So, Hitung jari. Godok Spara berapa? Tinggal buka lapak aja. Godok Space 120L dibuka lapak langsung ketahuan. Body saya tadi cuma pakai 80D kalau kerjaan hari-hari doang. Ketahuan kan berapa kan? Lensa Canon 100 ml ketahuan. Body sama lensa paling berapa? 25 30? 30. 30. Nggak nyampe lah. Kalau sekarang dolar kan 14.200 ya nyampe lah. Iya. Terus lampu juga pakai Godox-nya bukan yang premiumnya, Godox yang entry-nya, yang mid lah. Serinya udah pro tapi yang bawahnya malah, tapi bukan yang lampu ciki-ciki banget. Entry level. Yang kita pakai, yang kita simpan ya, Kang ya. Karena beda ya kita keluarin dan kita simpan. Murahnya di mana tuh? Di bawah 50 juta pasti. Tripod rada mahal tripodnya, biar yang tertajam terganggu berat gitu. Kebayang ya? Yang mahal itu sebetulnya saya banyak dibantu. Saya harus belajar beli kelas-kelas itu saya mahal. Beli kelas-kelas online teh mahal dan Oh iya. ya. Itu kelas online mending kita ngambil kayak Miss Day tadi, terus kalau atau kayak Adorama juga ngadain lagi, you learn. you learn terus Ya. Udemy ya. ya Udemy Skillshare gitu. Skillshare. Kalau kayak Adorama saya belum pernah, tapi ada beberapa yang di YouTube-nya tuh ya itu lebih ke kayak ya bagus sih tapi cenderung ke jualannya, ada unsur jualannya tuh kerasa sih kalau menurut saya. Kalau di Udemy, di Skillshare itu bagus tapi kurang pendalaman. Jadi kalau saya cenderung beli benar-benar kelas yang memang yang personal. Jadi dia tuh sekaligus mentor. Itu saya banyak harus budgetin di situ sebetulnya. Dan itu ya jelas nggak ada banyakannya. Sama buat saya sekarang, buat saya pribadi ini bisa berbeda dari tiap orang. Buat saya pribadi karena saya potret jadi duit buat makan saya anti pakai yang bajakan gitu. Photoshop saya nggak boleh bajakan, software saya nggak boleh bajakan, beli kelas beli apa saya nggak boleh bajakan gitu. Kalau saya punya prinsip etis gitu. Sehingga saya pas pasang harga ke klien juga ya pede ya saya segini karena tahu software saya bukan dibeli 70.000 sekali install beres gitu, saya harus bayar lagi tiap bulan gitu. Yang mahal di situ saya beli kelas-kelas belajar kayak Cika juga ternyata banyak belajar online di orang-orang ini ya, ternyata disitulah investasi di uang di ini investasi uang buat di knowledge-nya. Oke, ntar ya, istirahat 2 detik ya. Sampai jam berapa ya tadi? Wah juga ternyata ya. Oh, 4. Udah sejam lagi 15 menit. nunggu azan dulu sebentar. Ini foto ini sengaja dia dari banyak teman-teman dari Jakarta yang di Dunia Entertain sengaja datang ke sini. Jadi pengen foto. Ya kalau ke Jakarta satu hoream, kerjaan satu doang mah budget di dia juga jadi lumayan buat ini. Mendingan dia aja ke Bandung. Kalau ini sering digabung sama DI nggak digital imaging kayak kalau saya kan sering lihatnya kayak Erik Musa terus ke Denny Patungka. Oke, Denny Patungka ya. Denny Patungka jago bisa. Termasuk saya yang seneng banget. Kalau Erik Musa kan kayak pialanya tiap tahun mesti dapat gitu kan kalau untuk beauty sama saya enggak sih. itu Lebih kan dari sama DI. Iya. Kalau saya nggak ke digital imagingnya, tapi ya itu tadi saya ngambil kelas skin, jadi sangat ngaruh kalau skin itu penting. Gitu. Malah mungkin saya harus belajar tahu bukan tahu make up sih. Tahu skinnya buat cocokin betul ke orang-orang yang di beauty skincare gitu mungkin nanti. Karena saya nggak di ke arah situ. Itu bisa oke. Tapi kalau sekarang lebih suka kulit ya Indonesia lah. Indonesia.
belum pernah nyobain kayak negro terus kayak yang white banget kayak orang Rusia gitu. Saya ini nggak pakai itu saya pakai. Kalau saya di motret headshot, saya pernah motretin India, bule, macam-macam kulit itu pernah. Dan itu pasti menantang sih sebetulnya. Cuma karena waktu itu ngegarapnya buat headshot ya sekilas itu tantangan juga. Alah buat balance alah ya. Terus belum zaman kalibrasi, jadi berantakan lah gitu ya. Sekarang sih sambil realistis juga ngelihat marketnya di sini ya orang Indonesia. Kalau saya banyak bikin portfolio gini ya bule, nanti apa bedanya sama fotografer yang lain? Misalkan di fashion Nara jago nih bikin gini, tapi mainnya di bule. Dan itu model. Tapi saya bisa bikin orang yang belum jadi model pro bisa seolah-olah seperti itu. Bisa bikin orang yang nggak biasa di foto, kurang jadi kaset pisan gini gitu. Jadi jualan saya sebenarnya di situ. Dua experience Dan otomatis pendalaman saya di skill harus lebih banyak di Indonesia aja. Terus kalau misalnya retouch ya, retouch kan kayak misalnya sebatas mana sih kita mesti nge-retouch rambut halus dan kan itu kayak ini kalau dibuang tapi lucu juga ada kayak gitu. Iya. Kalau buat konteksnya portfolio, retouch misalkan rambut kayak gitu, sejauh belum muak. Kalau belum muak, garap. Kalau konteksnya klien, sejauh bayarannya berapa? Karena paket ini retouchnya paling saya kerjanya gini. Saya beli beberapa plugin lain gitu yang khusus headshot portrait gitu. Ya udah pakai itulah, hasilnya ya gitu. Mungkin ada orang juga yang pakai itu ya sama jadinya. Tapi kalau buat yang dengan paket tertentu ya saya nggak bisa retouch manual, tapi kebayar. Gitu. Dan tetap meskipun ada paketnya itu udah dibayar, tapi waktu satu foto ini saya nggak boleh lebih dari sekian menit. Gitu. Jadi kayak nggak ada sekedar kayak ini lebih kalau rambut ini diadain ini nggak diadain dia jadi standar gitu nggak berdasarkan itu. Itu sih dari secara keseluruhan dari nampak jauh ya. Kalau dari begini kan ada yang tipis banget di sini gitu ya. Nah itulah baru pertimbangannya lain. Kalau dari keseluruhan sih ya harus bagus. Itu jadi ini pas, ini nggak ganggu. Tapi kalau kita ngedit apalagi misalkan raw terus di zoom sampai kulit pori gitu terus pakai lensanya makro setipis kumis baru tumbuh pun kan itu kelihatan banget. Nah itu pertimbangannya ntar di zoom jauh juga aman kok. Ini saya kasih lihat foto yang ini. Nah ini untuk satu pose sama aja saya jepretnya beberapa. Kita lihat videonya ya. Ini cuma 1,5 menit itu ya kadang saya explore satu pose itu 1,5 menit mungkin ya. Jadi pose-nya gini dulu langsung kelihatan di TV kan perubahannya. Cuma ada lambat saya karena pakai RAW-nya gede, jadi rada nge-lag juga masuk ke ke komputernya. Nah ini contoh, ini kan belum dapat. Kalau foto akhirnya yang tadi di cover tadi kan, ini prosesnya gini, ini kena angin, ini belum dapat. Jadi saya selalu bikin coba merem dulu, tarik nafasnya, rasain beauty-nya, rasain anginnya gitu. Terus pose-nya jangan berubah dulu, tetap gitu aja. Dagu jangan berubah sedikit, supaya diem dulu gitu, biarin anginnya, cuma atur nafas aja. Jadi pernafasan, kadang main di situ. Nah itu dia mulai terasa. Terus trik lainnya adalah misalkan merem dulu agak lama, kalau belum disuruh buka merem aja dulu. Nah biasanya dia kalau misalkan konteks ini pakai angin, merem, enak oke buka. Nah pas buka mata itu barunya itulah yang baru banget. Saya hampir selalu gitu tiap motret orang, oke buang dulu pipinya, buang dulu, senamin dulu, merem dulu. Oke atur nafasnya dulu. Gitu. Oke siap ya, yuk. Nah, biasanya. Itu kalau sama layar TV kan beda ya warna TV kan sesuai kalibrasi memang selalu dibiarkan biar ada pembanding atau gitu. Kalau layar TV ini fungsinya bukan ke warna itu sih, lebih ke saat pemotretan. Ini prosesnya gini, kita udah sampai sini. Jadi saya munculin 2 klip
tadi kan proses yang awal belum dapat, saya kasih tunjuk si modelnya, ini harusnya gini, ini bagus banget kalau anginnya gini, mata kamu lebih begini, terus diulang lagi. Oh, buat sampling ya? Iya. Nah di shot ini lihat hidung dia, mulut dia kurang lebih gitu terus. Saya cuma minta rubah dikit, gini sedikit aja. Badan lain dia semuanya tetap. Sampai nunggu anginnya pas. Ya salah satu di shot inilah yang menurut saya jadi. Iya. Masuk abri capek, masuk angin. Nah ini dia shot inilah yang dapat. Jadi rambut yang tadi bukan diedit ditambahin DDI, bukan. Memang saya nunggu sampai itu, kita komunikasi. Lumayan, sejam tinggal 10 menit lagi habis nih. Saya udah dapat 1 shot. Dan biasanya saya jual paket itu cuma ngasih 3 shot. 3 best shot doang. Dia dapat happy, beres. Buat saya itu udah menyenangkan, si modelnya itu. Tapi tetap diperhatikan kan kayak make up terus sama black hair, tulang black hair. Oh iya. Itu pas retouch diperhatikan sebelum shot awal pemanasan pun kita perhatikan dulu. Ini jatuhnya pas. Kadang itu bisa jadi make upnya nggak pas atau bentuk muka si model gimana, lighting kita salah arah, itu juga ngaruh. Jadi lighting misalkan kayak tadi ada dari depan gitu doang. Kalau orangnya bentuk wajahnya lain, kita kadang harus mainin juga sih. Tapi karena yang difoto itu hanya kepala doang lah ya sampai sini, pergeseran lampu sedikit aja itu tuh ngaruh banget. Konteksnya sama kayak dagu geser sedikit aja ngaruhnya ngaruh banget gitu. Jadi memang saya perlu tripod, taruh pelan-pelan. Ngesang oke sih sebenarnya motret gitu deh. Capek kadang itu tadi Satria pernah tadi bilang kalau saya bikin portfolio kadang saya nggak mau ada orang lain. Kalau misalkan kecuali bantuin anak-anak yang lain jangan datang dulu hari ini ya, gue mau motret. Karena kalau gitu distract-nya luar biasa juga sih. Oke. Kalau foto-foto kayak gitu kayak bukaannya enaknya berapa sih biar detailnya dapat 4K, 5,6K? Kalau saya justru ngambil tajamnya, saya pakai di 13. Kadang kalau memang kayak yang ini nih, saya jadi nggak dibuke-bukein. nggak dibuke-buke. Kalau buat beauty gitu nggak. Tapi kalau buat si profesional headshot kadang situasional. Kadang kita bukaan gede gitu. Tapi kalau buat ini sengaja kita tajamin. Ini saya sengaja dibukaan berapa ya masih? Saya 18 atau 22 gitu. Di atas 8 lah ya. Iya, karena saya nyari ini kalau untuk ini khusus saya nyari pengen setajam ini. Ini saya barengan sama Iren Altriana, pernah dengar? Ya, dia hits banget lah, makeup artis di Bandung mah. Ini teman lama juga kemarin Ren. Iya dia awal makeup sama kita ya malah ya. Cuma ya gitu meskipun Iren itu awal meleteknya bareng kita juga gitu ya. Tapi kita tahu dia udah profesional, nggak mungkin Ren collab yuk, enggak. Ren berapa? Gue pengen bikin foto beauty. Oh, gue segini nih, ngasih mas sekiwe, asik nuhun ya. Jadi enak kita juga nggak banyak harga diri perjalanan. Nggak banyak nawar lah. Nggak banyak nawar, makanya kita juga nanya dulu. Karena kalau mau cari gratisan doang ya ujung-ujungnya dapatnya ya buat portfolio kita juga akan bagus sih. Betul. Kita mesti spend buat itu. Makanya mungkin tadi itu lanjut jawaban Oji ya. Alat-alat saya nggak mahal-mahal kayak gimana, tapi saya harus punya budget untuk itu juga sih. Nggak mahal tapi kan tetap ada batas bawah lah ya. Ada standar minimumnya ya. Kalau saya ganti ke 1DX Mark berapa tuh yang lagi Mark 2-nya ya. Pengennya sih ke situ kan, cuma aduh kayak bayar nulain mahal. Kak, ya. Kalau retouch ada step harus ini dulu baru ada. Dan itu apa itu maksudnya setiap retoucher pasti kayak gitu atau personal? Oke. Kita masuk ke yang retouch ya. Nah ini kayak saya motret sendiri pasang GoPro aja. Karena saya perlu buat behind the scene. Oh tadi teh. Sorry saya exit dulu sedikit ya. Jadi kadang saya pas ngedit, aduh ini shadow scene-nya salah nih. Harusnya ini tuh agak terang, misalnya harusnya ada fill in. Nah kalau saya lihat videonya lagi, oh lampunya harusnya tadi nggak di sini. Jadi kadang itu buat belajar kita.
hambatan saat ngedit, perasaan kok ini teh gak enak kali. Nah, saya buka lagi data, oh pas motret ternyata gini, ini efek dari lampu ini efek dari mana. Itu ketahuan lagi buat kita apa istilahnya evaluasi. Jadi sebelum motret itu posisinya difoto dulu. Ya. Bahkan kalau dulu agak rajin gini. Gak apa-apa ya saya liatin behind the scene dulu ya kalian sebentar ya, karena itu retouch terakhir. Bahkan dulu saya sengaja ini saya fotoin jepret, connect-nya ke iPad, belum ke TV waktu itu. Saya tahu oke, ini udah bagus, kalian buat upload Instagram lumayan di story-nya gitu kan, oke motret gitu. Nah bahkan dulu nggak dulu banget sih, ya lumayan lah, tahun lalu saya cek tiap lampu powernya berapa buat data saya aja gitu. Kalau kayak Azri kemarin di Afternoon udah punya standar pasangnya di sini powernya segini. Nah kalau saya masih senang eksperimen juga, tapi kadang perlu data untuk kalau besok pengen bikin kayak gini lagi tuh gimana sih naruhnya. Itu juga model kan dipaksa buat di titik situ terus kan. Betul. Shadownya ya, biar shadownya jatuhnya situ, terus biar ngukur juga kadang lampu ini posisinya di mana, model berubah kan berubah juga jatuh ke kulit si model. Jadi perubahan sedikit kalau motretnya cuma hulu mah, aduh bisa fatal. Gitu. Terus ini ya gitu, saya selalu mampir ke ruang make up, ngelihat prosesnya sampai mana. Tapi nggak sampai ganti baju. Enggak. Kan sempat error. Paham. Lagi lah. Ya ini sekalian buat di Instagram, saya masuk ke ruang make up juga. Hampir selalu. Mana lagi ya? Nah ini juga masuk ke ruang make up. Apa di ruang make up juga ada test shoot gitu? Oh ini ada kurang dikit gitu. Enggak. Kalau saya nggak sih karena setting, tapi makeup artist biasanya nggak pulang sebelum sesi foto benar-benar oke aman. Waktu saya sama makeup artist nggak pernah lu standby sini ya sampai beres nggak. Makeup sejam, rate dia sekian, pulang aja udah nggak apa-apa. Jadi dan di situ juga kadang kita bisa enaknya gitu, makeupnya lama terus mau dipakai deh gitu. Jadi Bisa evaluasi. ya kalau saya seperti itu sih sebenarnya. Nah hampir setiap foto saya selalu gini, satu pose dulu lama, rubah-rubahnya dikit aja. Rubah-rubahnya dikit, atur nafasnya, rasain anginnya, badannya longgarin dulu, enakin rasain beauty-nya, selalu gitu. Jadi dia terbawa suasana. Kalau di behind the scene gini saya nggak ngelihat kayak ngatur light meter, wet balance card itu apakah selalu seperti itu atau udah hafal karena saking hafalnya segitu-segitu aja? Oke. Kalau light meter saya generasi yang peralihan dari film ke digital yang nggak ngalamin light meter. Sebenarnya kan bisa aja ya beli, cuma alatnya kan lumayan ya. Jadi saya termasuk yang nggak pakai. Terus saya juga sempat wah iya salah artinya gitu ya. Ternyata beberapa mentor yang kelasnya saya ikutin dari luar pun sama sih. Itu light meter kan benernya bener kata alat. Iya. Selera kita gimana ya silahkan. Teorinya seperti itu betul, boleh pakai teori itu. Ujung-ujungnya saat berkarya kita punya style yang ingin kita bakatnya gimana. Nah kalau saya dulu sih hambatannya karena alat light meternya mahal, terus kemudian terbiasa seperti itu, terasah gitu ya udah. Gray card kadang saya pakai, kadang enggak. Saya sebenarnya pengen upgrade ke color chartnya, belum sempat upgrade ke situ. So far saya punya settingan yang tetap Kelvinnya tahu berapa karena saya udah tahu lampu saya tuh segini. Nah itu penting juga nanti pengenalan. Jadi alat kita tuh nggak cuma kamera lensa, lampu kita tuh harus sudah kenal banget. Lampunya diganti mesti ini lagi. Even itu dikasih lampu yang lebih mahal, lebih bagus, brandednya keren. Jadi udah kojo, ini mah kojo orang pasti kias. Itu seperti itu Pak. Jadi kayak ya opsional lah ya kalau light meter gitu kan harus sudah tahu dasarnya gitu. Betul. Kan kayak soalnya kan kalau di produk kayak buat jadi patokan true color-nya
juga sih. Iya. Meskipun kita nanti oh ya udah naikin berapa stop atau turunin berapa stop kan selera kita lagi. Benar, kalau di fashion benar-benar harus akuratnya banget kan. Kalau di sini kalau ngelesnya saya ya, meskipun saya monitor kalibrasi, gray card ada, karena ujung-ujungnya setelah retouch dengan color asli, kadang saya pengen rubah sedikit grading lagi, ini moodnya lebih bagus ini. Tapi tetap itu tadi teori dasarnya, fundamennya saya pakai dulu. Jadi grading justru saya terakhir. Gitu. Jadi hampir pasti kalau kita masuk ke proses edit aja ya kalau gitu ya. Jadi hampir asli saya ngedit selalu proses warna asli dulu terakhir. Kalau misalkan di pre-wed kayak kemarin Bimo langsung main di Lightroom, digeser-geser moodnya langsung situ. Kalau saya sebaliknya, saya kerjain warna asli, mirip polar, berarti lebih cenderung mirip polar. Yang dilihat mata apa ya itu jadinya. Nah saya biasanya save dulu warna asli, selesai di retouch, dibersihin semua, save dalam bentuk warna asli, baru pengen grading, save lah. Jadi suatu waktu pengen ngeluarin warna aslinya doang atau diperlukan untuk ini itu yang warna asli saya tetap pilih. Tampilan saya kalau ngedit kurang lebih gini. Kalau lagi gak males pakai dua monitor buat milih doang. Monitor yang satu ini buat si Adobe-nya, yang ini Lightroom biasanya. Terus saya banyak dibantu ini panel ini. Ini sebetulnya panel mirip panel standar Photoshop yang di kiri itu. Tapi kalau ini udah khusus retouch. Jadi bukan plugin jebret sekali beres, bukan. Cuma misalkan buat nge-retouch full itu ada proses lu harus bikin berapa layer, lebih ke kayak action. Nah kalau ini klik buat benerin hidung, nah si workspace-nya tuh udah dia siapin. Workflow. Ya. Ini kalau mau coba nanti belinya di retouchingacademy.com. Di bawah $100, 80 apa sekian. Ini salah satu invest saya berarti ke software juga gitu. Jadi kalau udah mata mana, hidung Ya. mana. Jadi misalkan saya mau bersihin mata nih, di tampilan itunya udah ada buat ngedit mata. Jadi saya tinggal bersihin. Jadi kalau yang lain-lain ya itu nggak cocok buat mata tuh. Gitu. Buat misalkan buat gigi, buat dagu, buat rambut. Tadi misalkan rambut-rambut kecil itu dibersihnya segimana sih? Sebelum saya pakai ini, jawabannya itu. Setelah pakai ini, di brush doang, si rambut-rambut kecil itu akan hilang alami. Yang misalkan baru tumbuh gitu ya, itu. Ini investasi juga kalau buat di beauty retouch. Pertama ini penting. Kalau buat saya. Yang pertama monitornya dikalibrasi. Kang Abe udah hafal ya kalibrasi. Yang lain apakah sudah pernah tahu dengan kalibrasi, monitornya sudah dikalibrasi? Belum. Ini sebenarnya kalau salah satu masalah kenapa ngedit gini di tempat cetak gini, itu teh komputer dikalibrasi, tempat cetak dikalibrasi, jadi masing-masing tebak-tebakan doang. Meskipun misalkan kalau kayak NES dia udah punya tempat yang tetap, operator yang tetap, aman solusi. Kalau saya biasanya nyetak justru itu di Singapura. Jadi online, monitornya kalibrasi, saya kalibrasi, jadinya buku di depan. Meskipun ujung-ujungnya kalau kertasnya beda ya kalibrasi pun bergeser juga sebenarnya gitu. Tapi kalau saya kayak gini orang berada soalnya berada di studio dan berada di rumah. Jadi saya malas kalau ke tempat cetak, kalau perlu cetaknya, malas kesana sini. Kalau itu bisa online, pasti saya cari yang bisa online. Nah, beberapa tempat coba saya cetak online, kurang. Akhirnya nemuin, ternyata harus ke, kalau nggak Singapura, Malaysia itu ternyata produksinya di sana. Kayak gitu, dia udah ngerti, ini kalibrasi pakai alat ini. Kalau kita fotografer kan nggak, nama alat kalibrasi itu mereknya macam-macam. Fisiknya seperti ini kurang lebih. Jadi intinya ada alat yang ditempelin di monitor kita. Ini nempel di monitor judulnya. Ceritanya menempel di monitor, ada softwarenya, di play. Nanti si monitor itu ngeluarin warna apa, warna macam-macam yang dia ukur. Jadi si alat yang nempel itu buat ngukur cahaya yang dikeluarkan oleh si monitor. Terus kata si alat ini enggak, harusnya pas lu keluar merah kerekam di gua gini, geserin merahnya.
geserin putihnya, naikin turunin brightness-nya. Kita baru atur di itunya. Beres ya udah. Nah, kalau enaknya gini, saya dengan tempat cetak yang udah dikalibrasi dengan alat yang sama, nih foto saya gini. Keluar ya kurang lebih sama tapi yang di kertas. Beda kertas yang biasa. Jadi menurut saya sih kalibrasi penting. Saya juga baru tahu belakangan, belum lama gitu ya. Alatnya disewa ada. Saya juga nggak beli sih. Lumayan mahal kan? 5 juta. Ya. Kalau sepaket tuh segitu, jadi cuma kalau lens card, ya yang sepaket ya sama printer calibration. ya. Nah enaknya kalau di satu merek kan gitu, dia printernya dikalibrasi ya udah kita udah percaya. Kalau alat gini doangnya yang nggak paket lengkap tuh sekitar 2,5-3 juta. Ya rada bete gitu ya, tempelkan sekali, install, ukur, beres. Nah dipakai lagi mungkin bulan depan, 3 bulan lagi, tergantung umur si monitor kita kuatnya gimana. Itu berlaku buat Mac. Semua. Malah kalau di iPad yang udah rada baru, di TV yang udah makin canggih juga udah bisa dikalibrasi. Kalau ini kan TV-nya jadul, gitu. Jadi itu bisa. Tapi kalau TV canggih, iPad Pro itu udah support buat dikalibrasi juga. Biasanya hasil kalibrasi itu dari laptop kita beberapa kali ya mengkalibrasi semua laptop sama PC anak-anak sini. Bawaan pabrikan tuh biasanya cenderung biru dan terang banget. Kalau setelah kalibrasi itu sebenarnya agak kuning dan agak redup. Nah itulah standar yang kita pakai sebetulnya, yang industri pakai itu sebenarnya itu. Jadi ada acuannya ke sana. Kalau kita masing-masing ya kayak misalkan kemarin cerita, ini komputer yang khusus sebelum cetak di sini diceknya. Ini tempat cetak yang biasa kita pakai dan ini operatornya, yaitu sistem kalibrasi sendiri. Kalau ini mau dimanapun pakai. Saya tahu ini belakangan juga karena dimarahin sama si mentor di Headshot Crew. Yang upload bilang, lu gimana monitornya, kalibrasi nggak? Nah, kalibrasi deh. Ini iya, pantesan semua orang kok. Apalagi untuk profesional headshot gitu ya, warna tuh kan harus sama gitu. Yang kedua saya banyak dibantu sama ini pen. Kalau nggak pakai ini aduh repot. Biasanya saya pakai merek Wacom. Ini baru kemarin beli yang wireless. Murah, ini 1 jutaan. Itu Wacom. Nah, saya dulu pakai segede itu. Yang buat tuh bawa-bawa. Wacom itu juga enak banget, lebih enak itu sebetulnya. Cuma kurang gede kemarin. Kurang gede dan nggak wireless ya. Bisa sih Bluetooth ya. Beli itu ya kan. Jadi saya selalu ngedit begitu. Kalau tadi di foto ini masih pakai Wacom sama ini. Cuma saya pakai yang warna putih Pak. Sama yang putih kita ya. Kayak gini. Oh nggak kelihatan. Ya kalau ngedit, kalau nggak pakai itu repot. Keuntungannya apa? Lebih presisi. Kalau gini teh pegal terus kadang ngelasok, gitu. Makanya itu buletan kecil pun udah bisa kita ambil terus nggak pegal karena kita bisa cepat. Meskipun tetap dibantu mouse atau keyboard sesekali kadang. Software yang dipakai Lightroom mungkin kalau dari seluruhan editing saya cuma 5%. Ngedit warna awalnya doang. 95% di Photoshop. Tadi jawaban buat Kang Tiar. Pertama biasanya saya ngapain aja. Workflow-nya biasanya gini nih. Basic adjustment dulu. Jadi hasil jepret dari kamera biasanya saya naikin lagi shadow-nya, highlight-nya, dipas-pasin sesuai selera biasanya kan. Segini pas kira-kira. Itu di Lightroom adjustment gitu. Nah biasanya untuk satu sesi yang sama saya langsung save si preset basic adjustment-nya. Misalkan ini si Tria sama ya, Tria beda ya. Ini Tria modelnya. Sesi ini kan jepret sama semua. Terus di adjust dulu, shadow-nya pas motret tuh shadow terlalu kuat, saya naikin kan di Lightroom. Satu foto di edit basic adjustment, synchronize aja sama shot lainnya, beres aja. Baru saya masuk ke Photoshop. Photoshop ini awalnya layer clean up dulu, jadi bersihin yang gede-gedenya dulu. Ada misalkan kulit ngelupas sedikit, ada rambut yang sini, ada bekas jerawat yang sini atau apalah gitu. Yang gede-gede kelihatan langsung,
itu cepat doang sih, set. Habis itu yang gede-gede kelihatan, dibersihin, baru ke kulitnya. Nah kulit juga cara ngebersihinnya ada satu metode sih. Nanti kalau mau browsing, nama metodenya frequency separation. Itu basic banget sebenarnya. Cara kilat, kalau banyak di web itu cara kilatnya banget. Tapi itu lumayan basic ngebantu. Jadi istilahnya gini, buat beresin kulit doang, frequency separation tuh. Jadi kan kalau di kulit kita ada tekstur kulit, ada warna kulit. Kalau kita cuma pakai healing brush doang, klik kadang cocok, kadang enggak. Kalau healing brush yang spotnya gede, ceklik oh cocok. Ada di satu sisi misalkan ini rambut, ini kulit, ceklik wah jadi itu tadi malah bleber. Si detail rambutnya hilang, si tone rambutnya jadi nyampur sama kulit. Nah, kalau metode ini dipisah. Jadi ada layer tekstur, ada layer warna kulit. Jadi kita ngeditnya satu-satu. Jadi layer yang atas benerin teksturnya doang. Jadi tekstur-tekstur yang misalkan rambut-rambut itu yang kita hilangin. Nah kalau yang bawah itu buat ngehalusinnya, buat kelihatan halus, tapi ya halus tapi ngegradasi gitu. Makanya kalau di foto-foto saya nanti bisa kelihatan tekstur yang tetap ada, tapi bukan main blur yang kamera 360 gitu. Ya memang kan kamera 360 gitu ya mulus sih blur tapi nggak ada detail. Nah kalau ini bisa ada detail karena kita pisah dulu. Ada metodenya, bisa browsing. Nah kalau tadi saya pakai si tools yang itu tuh sekali klik udah dibikinin layer buat ngerjainnya. Karena ngebikin gitu-gitu lumayan lama proses gitu. Abis itu koreksi bentuk wajahnya, dagunya kegedean, kekecilan dipas-pasin lah. Itu juga liquify aja. Kayak misalkan sikutnya, dagunya, garis dagunya, hidungnya, bibirnya itu semua main di liquify. Dan itu pakai mouse, nggak pakai pen. Jadi tetap mouse harus dipakai. Pakai pen mah nyoledak. Kebanyakan. Yang terakhir ya contouring buat nemuin dimensinya lagi sih kalau contouring itu. Keyword ini bisa browsing aja nanti. Beauty shot, contouring, beauty shot, tadi frequency separation misalnya itu pasti keluar banyak tutorialnya. Oh yang terakhir grading itu opsional sih. Kadang saya suka, kadang enggak. Misalkan warnanya rada dibikin gini buat foto ini mah atau warnanya sesuai asli aja itu selera sih. Itu balik lagi ke Lightroom. Balik ke Lightroom. Nah ini before afternya kurang lebih gini. Ini hasilnya gini, make upnya udah bagus, modelnya udah cantik. Make up bagus, model cantik, lighting aman, gambar tajam. Kalau menurut saya ya sofa. Ada unsur satu lagi retouching yang tadi menurut saya ada porsi 30% kalau ingin lebih bagus. Ini kalau di zoom sebetulnya pori-porinya masih kelihatan nih. Kalau di sini kan kayak mata ada putih, lebih putih. Kalau ini agak keruh dikit kan. Ini ada bekas luka di sini, ini hilang. Rapihin rambut dikit. Itu aja sih retouchingnya. Jadi fotonya kudu bener ya, tapi nge-retouch pengaruh juga. Ini step awal untuk headshot itu ini sih. Kan dari sini ya. Kalau saya biasanya dada ke atas, jarang sampai pinggang. Iya dada ke atas. Nah step awalnya untuk nyampe ke titik. Saya sih ngeliatnya klimaknya tuh kalau udah matanya fokus tajam. Kalau saya ya, itu klimak banget ke headshot. Stepnya awalnya apa dari mata dulu? Oh ya. Turun ke apa? Dari jauh dulu. Dari hampir setengah badan. Baru ini kalau udah kayak salah satu referensi yang sering saya ikutin, dia udah mata bibir doang. Itu bisa jago pisan. Ya, itu. Karena makin sempit yang difoto, yang makin susah gitu. Mata doang makin susah juga gitu. Jadi kalau yang ini umum-umum, kalau yang udah fotonya khusus di alis doang, itu yang saya bisa. Karena rambut bulu-bulu alis tuh ya dia bikin lagi juga gitu. Susah banget. Ini before afternya kurang lebih gini. Dan kini udah enak, nggak diedit pun enak sih. Make upnya bagus, pose-nya bagus, feel mood-nya ada, lighting fotografinya aman lah gitu. Tapi saya pengen adjust, jadi gini dia enak.
Ini yang tadi. Ini dia. Foto zaman dulu saya. Dulu zaman belum ngerti make up, monitor tuh dikalibrasi sama pakai mouse. Udah era 2007 sampai 2010 ini sengaja foto yang lama banget yang saya liatin biar timpangnya kelihatan lah. Meskipun di tengahnya ada proses yang panjang juga gitu ya. Jadi saran saya itu tetap belajar, invest duit sama waktu tuh harus. Jadi nggak cuma duitnya langsung beli beres, tapi proses waktunya itu harus. Ini pada jadi ternyata mereka. Ini kan ngaco bisa nih make up macam apa ini? Ini kenal nggak siapa? Ketahuan nggak siapa? Gak tau kalau yang itu. Ini DJ Yasmin ini. Oh ya. Sebelum terkenal. Dia kalau kita melihat dulu saya sekampus sama dia. Jadi waktu drop out bareng dia. Absennya deketan, jadi dia jadi DJ, saya jadi fotografer. Ini kan ngaco, ya karena saya nggak ngerti motret, tahu-tahu dia make up, ini tebel, nggak jadi apa-apa kalau dibandingin sekarang. Tapi pada masa itu asa halus nih. Kalau yang ini lihat posenya masih, aduh. Putri. Ini Putri Miss ya. Saya motretin dia dari audisi Bandung, kita yang pegang waktu itu. Miss. Kakaknya dia itulah yang ngegecek Ica Latif. Ini kan namanya Asifa Latif. Kakaknya dia yang banyak membantu saya di fotografi. Gitu. Bengkunya. Sebelahnya Meriza. Sebelahnya Meriza. Iya 24 ya. Kita panggilnya Ija. Ini teman-teman banget semua. Jadi artis pemain film sekarang. Ya udah rada mending, ini 2010-an fotonya. Tapi masih culun karena make up-nya natural banget, tapi padahal make up natural pun flawless tuh susah juga. Oh ya, terus itu satu lagi. Make up artis yang bisa bikin flawless dan bagus itu cenderung yang jago tuh ya gitu. Kalau make up medok segala berwarna mah yang mewarnai buku gambar anak orang. Cabul. Gitu. Dia kalau bisa jago flawless itu. Gitu. Nah, terakhir ini kalau memang passionnya di sini, saya senang motretin muka, ketemu orang-orang, di beauty-nya jelas ya, lihat yang cantik, enak gitu ya. Tapi pengalaman ini juga yang ngebawa ke sisi profesi yang lain, headshot itu saya senang juga ketemu orang-orang berbagai macam karakter wajah. Jadi kalau emang passion, ya harus latihan, praktis. Akan butuh waktu, akan butuh biaya, tapi kudu di jalanan, gak bisa langsung. Kalau itu udah dijalani ya profesional, bisa dapat bayaran yang bagus untuk 1-2 foto jepret. Tapi untuk passion pegel, ngedit gini teh pegelnya edan gitu ya, terus puyeng ya sudah frustasi gitu ya. Susah. Background selalu diganti ya? Background tergantung warnanya, maksudnya tergantung kebutuhan sih. Tapi gini Kak, kalau ini zamannya lagi seneng colorful. 2 tahun lalu tuh saya warna biru, warna kuning, wah colorful. Kalau sekarang saya lagi seneng di background abu-abu kayak gini. Tapi background abu-abu gini diganti warna apapun dapat. Itu yang tadi siapa? Matte, jadi lebih ya saya lagi seneng gini aja. Jadi lagi explore ke sana. Suatu saat ada yang minta colorful, oke, saya siap. Kalau pribadi lagi seneng gini. Oke, thank you. Terakhir saya mau kasih lihat satu video proses ngedit kilat. Nah, kayak ini ya. Ininya video aja. Ini sih hasil akhirnya kurang lebih gini. Jadi kalau di zoom, sidik jari masih kelihatan jelas. Terus bibir di 80D bisa kayak gini kok. Asal lensanya lensa makro. Kalau saya ganti lensa misalkan 85 nggak makro, agak susah juga. Nggak akan dapat gini. Meski 135 juga nggak? Nggak, kalau nggak makro nggak akan. Dapatnya ya tajam secara keseluruhan. Jadi tadi satu sisi lagi ada global, ada mikro. Nah kalau di skinnya tadi ya. Jadi kalau di beauty ada ngedit globalnya, ngedit bentuknya, entah itu di liquify, entah itu main contouring, shading, highlight. Ada di mikro. Di mikro tuh di kulit-kulitnya. Nah kalau pakai lensa non makro, kita nggak akan dapat buat ngedit mikronya, udah hilang. Dia cuma ngerekam tajam makro, global gitu. Ini foto akhirnya gini, before afternya kurang lebih gini. Jadi
tajamnya emang udah ada dari awal, cuma saya pengen rapi-rapiin aja sedikit. Ini proses ngeditnya sebetulnya ini kurang lebih ngeditnya kurang lebih 20 menit, tapi saya ngerekamnya tuh pakai Bandicam free version cuma 10 menit. jadi sisa setengah jalan ngeditnya nggak terekam. Kurang lebih 20 menit ini ngedit, tapi saya cepetin jadi 1,5 menit. Jadi di Lightroom dulu, nah ngejasnya gini doang. Oke, saya cek lagi cukup nggak highlight shadow-nya di awal secara global. Habis itu masuk Photoshop, bersihin dulu yang gede-gedenya, rambut yang gede yang pakai patch tuh langsung dapat. Dan itu harus pakai pen, kalau nggak akan cepet sih. Bisa tapi nggak presisi dan nggak cepet. Oke, sama masih bener-benerin yang gede. Nah inilah yang disebut mikronya, ngedit kulitnya. Ngedit kulitnya itu jadi biasanya dibantu dibikin hitam putih dulu, ini helping layer doang. Jadi yang mana sih yang kotor tuh, yang mana kayak tadi tai lalat doanya pasti ada shadow, ada bekas jerawat agak dalam bekas lukanya berarti ada shadow, ada highlight gitu. Yang kebantunya di sini. Jadi kalau lihat, nah di dodge and burn sekecil ini. Jadi misalkan ini nih, ini agak gelap, kelihatan nggak? Ini agak gelap, ini terang. Kalau fotonya biar bagus, jadi nggak ada yang gelap banget, nggak ada yang terang banget. Nah, mensiasatinya, yang gelapnya itu di dodge, diputihin dikit, jadi gradasinya ada. Yang bikin skin kelihatan kasar tuh karena itu ada yang terang, ada yang gelap. Kalau pakai Liquify, pakai patch tool, dia automate by komputer doang, ngambil dari sampling dari mana. Kalau ini kita ini Dari manual berarti ya? dari manual. Tuh, jadi digosok satu-satu. Ini kerjaan yang ini, makanya saya selalu batasi waktu, saya nggak boleh lebih dari 30 menit kalau yang diambil paket ini. Itu 30 menit beres nggak beres? Beres nggak beres? Misalnya cuma setengah gitu? Nggak akan sampai setengah. Biasanya gini, kan tadi global dulu, terus masuk skin, detail. Biasanya kan yang kelihatan awal. Tapi kalau kita mau terus-terusan ngeliatin lagi, ini ketemu lagi. Iya. Ini ketemu lagi ya, nggak ada beresnya. Terlalu buang waktu nanti. Nah, oke, ini saya pengen kasih lihat ini kenapa pakai frekuensi separation untuk ngilangin bekas luka dia di dekat bibir. Oke, kelewat ya. Udah ya itu nih. Jadi itu dipisahin dulu warnanya dulu, baru tekstur kulitnya. Nah, kalau yang ini Leher ke bawah terakhir ya berarti. leher rumah kayak ini ngebersihin lagi, biasanya ketemu lagi tuh, udah beres yang tadi, ketemu lagi yang major correction yang ya bisa nggak beres-beres memang kalau semua diulang. Nah ini beresin mata. Kalau ini kan ketolong alat, pernah nggak kayak misalnya kasusnya di PC biasa kan kayak Aspek PC juga itu investasi kita juga. Kenapa kamera cukup itu, PC kudu canggih. Banyak belanja. Monitor harus nggak bisa yang standar doang. Saya ngedit di laptop jarang, karena tetap nggak enak. Saya pengen beli monitor yang bagus. Sekalian yang nggak bagus banget lah, yang ini lumayan. yang IPS ya. IPS terus gede, ya RGB. Itu kurang lebih dari sana. Nah ini mah contoh contouring tadi, jadi sudut-sudut ini yang harus di highlight, ini yang harus di shadow. Ini sebenarnya kebantu juga kalau foto saya motret produk, misalkan katalog fashion yang lookbooknya gitu ya, pakai ini lagi, pakai jurus contouringnya. Oke, buat saya sih dari saya segitu. Ada berapa, 2 pertanyaan terakhir aja? Mangga.